Maaf, channel ini bukan untuk kaum milenial. Kami khawatir mereka bisa gagal paham. Hai, buat para mantan, ketika zaman berubah, kita harus berbenah. Tanpa ragu, kita melangkah. Segala masalah kita bahas dengan renyah. Sobat Imajiner, kadang memang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan memang mendatangkan manfaat bagi kita. Ya, satu misal, kita yang punya hobi memelihara hewan. Sebetulnya ditinjau dari kesehatan, yang namanya memelihara hewan, ini ternyata ada manfaatnya bagi fisik kita juga psikis kita. Satu hal yang menarik yang sempat dimuat dalam jurnal Environment and Behavior, bahwa memelihara ikan dalam akuarium, ternyata ketika dipandang ikan itu berenang ke sana kemari, ini ada pengaruh terhadap psikis kita, di mana dengan memandanginya akan mampu menurunkan kadar stres. Jadi kalau yang selama ini sudah memelihara ikan dalam akuarium, tentu Anda sekalipun tidak merasakannya, tapi kalau Anda memang dengan memelihara akuarium itu Anda menikmati dengan memandanginya, ikan yang berenang di dalamnya, ini ternyata pengaruh positif juga terhadap diri kita. Kalau kita sempat datang melihat-lihat ke pedagang ikan hias, tentu kita akan melihat berbagai macam jenis ikan. Dan yang lazim dipelihara banyak orang, ini misalnya ikan-ikan yang murah meriah ya, ikan koki, ikan koi, ada ikan gupi, diskus, kemudian juga ikan moli, ada lagi yang tipis pipih itu manfish ya. Ini banyak memang dipelihara karena juga harganya terjangkau. Di samping ikan-ikan kecil yang dipelihara pada bejana-bejana kecil, yaitu ikan cupang. Tetapi ada juga sebetulnya ikan-ikan yang punya nilai jual tinggi. Semacam yang populer itu ikan arwana. Kemudian ya berbagai jenis ikan yang asalnya dari Hawaii ya. Ada ya berbagai spesies angelfish. Lantas ada juga yang dari Karibia, itu apa itu, baslet atau apa itu ya. Nah itulah ikan yang ternyata memang mendatangkan ketentraman bagi kita yang memelihara dan memandanginya. Ini memang juga satu peliharaan yang tidak sulit untuk kita dapatkan. Nah, berikut ini tim Imajiner sempat juga datang menemui salah seorang pedagang ikan hias, yaitu Pak Warno, yang kesehariannya berjualan di Jalan HOS Cokro Aminoto, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ini Pak Warno. Ya, jadi saya itu tadi dari sekolahan, ya, kebetulan ini kangen sama Pak Warno. Kan lama kita nggak ketemu ya? Iya, lama. Sudah sekitar 2 tahunan. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Terakhir kesini tuh pas dulu sama mantan saya. Oh iya, dulu. Saya masih itu ya? Ya masih ingat dulu ya. Itu lah. Jadi mumpung pada kesempatan ini, jadi ya sekalian sambung, kita juga ingin nanya-nanya sama Pak Warno. Oh iya, boleh. Ya. Sebenarnya Pak Warno ini mulai usaha jualan ikan itu sejak kapan? Oh, kalau saya itu berarti saya habis lulus SD. Ya.
Jadi itu saya udah karena itu usulan dari orang tua. Oke. Usulan dari orang tua. Itu dari orang tua. Terus saya tuh tadinya saya ikut orang tua ke Cirebon. Ikut orang tua ke Cirebon. Cirebon. Orang tua saya kan jalan di Cirebon. Saya terus ikut. Pas itu orang tua kembali ke kampung. Dari kampung. Saya masih di Cirebon di Kanoman dulu. Di Kanoman. Pasar Kanoman. Pasar Kanoman Cirebon. Orang Cirebon. Terus kan di Sindang Laut Cirebon. Kalau dulu di Tujuh itu masih ngekos di situ dulu. Tapi itu nyari pasaran berarti kalau hari Jumat itu di Pabuaran. Hari Jumat di Pabuaran. Cirebon. Itu khusus pasar ikan. Iya, pasar ikan. Itu pasar malam gitu. Pasar malam. Terus kalau nggak salah tuh malam Selasanya itu di mana ya? Kanci juga. Di Kanci. Nah, Gebang itu Gebang. Terus malam Kamis di Gebang. Terus Selasanya itu Wilosari. Itu saya masih keliling-keliling mikir itu. Berarti sebelumnya menetap sampai hanya di Pekalongan itu dulu di Cirebon sudah? Cirebon dulu. Cirebon sibuk dalam dunia ikan jadi. Ya, ya udah pernah Sekutu juga pernah. Kudus pernah. Juwono udah pernah dulu sama ya biasa yang buahnya. Nah terus di Pekalongannya itu berapa kan? Kalau di Pekalongan saya berarti itu kan dulu saya dari tahun itu ya 97 tahun 97 di Pekalongan. enggak di Cirebon dulu. Oh di Cirebon dulu. Dulu saya undangan-undangan tuh ada informasi itu katanya di Pekalongan tuh dulu bahwa nama pasar kayu itu Pasar kayu. kayu dan Ya. jadi itu saya tahun 2002 pindah di Sayun pasar Sayun dulu di Sayun karena pas itu keluhan Musim-musimnya keluhan ya. Terus pindah ke sini yang pasar baru itu mulai kapan? pindah di sini berarti sekarang ini berarti kan saya di sini kita udah 5 tahunan 5 tahunan di pasar relokasi baru ya. ya Pasar ikan kota pasar ikan bias kota Pekalongan ya kota ya. sekarang kan tahun 2020 ya kan 2021 sekarang berarti ya kemarin baru tahun baru lagi ya. Itu berarti dari sini terus kenapa kok lebih suka ikan bias? satu saya punya hobi Jadi karena hobi ya yang pertama itu ya hobi sama ikan bias. dua turunan juga dia Nah, jadi istilahnya usaha turunan. Iya. Nah, usaha turunan yang dirintis dari orang tua, terus diturunkan ke anaknya dan sampai sekarang masih digeluti. Terus ini apa untuk suka dukanya jualan ikan bias itu apa? duga-duganya ya karena ini memang udah bagian usaha saya itu jalannya aja Dijalani. Jadi memang benar-benar karena tadi berawal dari hobi, Iya. jadi lebih banyak kesukaannya kan. Nah, terus problem yang pernah dihadapi ketika ini kan apa ya istilahnya ya menyanding ikan, Iya. bukan menyanding ikan ya istilahnya apa ya? Istilahnya kan banyak stok ikan di sini lah. Ketika banyak ikan-ikan yang stres terus mati itu penanganannya bagaimana? ya pertama kalau ikan baru datang dikarantina dulu Dikarantina. kalau bayar dikarantina dulu Ikan koi itu yang perlu dikarantina. karantina dulu jangan langsung masuk air baru nggak boleh Berarti harus dikarantina dulu dikarantina dulu di air yang memang sudah khusus, di air ya yang biasa jadi air yang istilahnya steril ya, terus dengan kadar pH yang tinggi tinggi sehingga ikan koi itu bisa beradaptasi. adaptasi Baru nanti ditempatkan ke akuarium yang akuarium berbeda. jadi sebelum itu ikan datang ini udah mempersiapkan air dulu ya jadi dikasih garam dulu arus filter nggak boleh besar Berarti arus filter harus nggak boleh besar paling tidak yang penting jalan gitu. jalan makanya tuh air pump Air pump Nah,
Ini kan mungkin teman-teman pada tanya gunanya garam itu sebenarnya untuk apa? Nah, kalau garam itu pertama sih memang buat memaksimalkan ini supaya dalam air itu seperti pH itu. Oh, untuk menaikkan kadar pH Iya. yang ada di air itu ya. Karena begini, karena kan air di sini ibaratnya sama air Doro apa gimana itu kan Ya. sama. Oke, jadi kondisi air yang di sini dengan kondisi air yang di pegunungan itu beda. Nah, ya tetap istilahnya kondisi pH-nya kan tetap ada yang lebih bagus, ada yang kurang, bahkan ada yang sangat kurang sekali ya. Jadi nggak boleh langsung masukkan ke bola gitu. Jadi harus dikarantina dulu, disesuaikan, jadi adaptasi baru dimasukkan ke tempat yang baru. Karena kan misalkan datang ikan baru ini langsung dimasukkan, bukan pakai filter yang besar itu. Jadi kan ikan capek, Ya. ikan capek dikasih filter yang besar, jadi capek lama-lama lemes, nggak lama. Tapi kalau ikan masih baru datang itu sama air pom itu, air pom yang dibanyakan air pom, jadi ikan stabil. Kalau yang nggak tahu kan ikan baru datang dikasih itu yang Ya. gede itu kalau yang nggak tahu gitu, jadi malah Akhirnya kan kadang malah ketika fatal di ya. rumahnya, loh, saya baru beli kemarin kok tiba-tiba mati gitu. Iya. Ternyata karena salah tadi penanganan awal ya. Salah satunya saja. Nah, salah Karena teknik. nggak tahu gitu. Nggak tahu. Saya juga seperti itu dulu mulai saya pandangan. Mati seperti itu. Jadi harus memang benar-benar paham betul bagaimana cara menangani ikan di akuarium itu ya. Terus selama ini ikan yang banyak dicari kan apa Pak? Kalau waktu-waktu tahun sekarang ini sih yang lagi ini cupang. Oh, cupang. Oh, iya ikan cupang ini kan lagi viral-viralnya ya. Cupang. Sebelum ikan cupang kan itu ada model itu apa? Aquascape ya. Nah, jadi akuarium yang dimodif sedemikian rupa semacam kayak apa ya, semacam kayak habitat untuk ikan itu sendiri ya. Sekarang ini memang aktif sama cupang. Yang aquascape sama cupang. Itu aja Pak, terima kasih atas obrolan-obrolannya, sangat membantu buat saya, itu aja buat menambah refleksi tentang ikan-ikan hias itu. Terima kasih. Sobat Imajiner, sementara sampai di sini dulu perjumpaan kita yang kali ini mengangkat satu topik ikan hias mengusir stres. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Imajiner, lugas bersahaja.